A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita kembali lagi ke flashback ya. Maksudnya kembali ke cerita Om Ensun Burung ya. Yang kali ini adalah pertemuan Panglima Den dan Niwi. Oke? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Makanya, lain kali jangan kasar-kasar. Dasar perempuan corok, bisik Den seraya berlalu pergi. Niwi terduduk seraya mengelus dadanya. Hampir saja aku dihukum, batinnya. Malam harinya, Raja Rumbun dan Raja Tampo berpesta di istana itu. Niwi keluar kamarnya dengan wajah kesal. Dia berjalan ke arah taman. Di sana, dia melihat seorang pemuda tampan duduk sendirian. Niwi mengurutkan keningnya. Apa kau tak ikut berpesta dengan ayahmu itu? Tanya Niwi menepuk pundak pemuda itu. Pemuda itu menoleh dan tersenyum, lalu menggeleng pelan. Dia rajaku, bukan ayahku. Ayahku sudah mati, jawab Den menunduk. Niwi terdiam, lalu duduk di sebelah pemuda itu. Sama, ucap Niwi. Kemudian, ya aku tahu, ujar pemuda itu tersenyum menatap ke Niwi. Masalah yang tadi, maafkan aku ya. Dan tolong, jangan katakan pada Raja Macan Putih tentang kejadian aslinya ya, pinta Niwi dengan mata berkaca-kaca. Den menatapnya seraya tersenyum. Iya, lagi pula, andai aku ingin mengadukan perbuatanmu sudah dari tadi, tapi itu tidak akan aku lakukan, ucap Den. Niwi tersenyum sinis. Kalau ku jitak sekali lagi, apa kau akan tetap diam? Ujar Niwi licik. Kau? Ujar Den berlari meninggalkan Niwi. Tawa jahat Niwi terdengar. Niwi terus mengejar pemuda itu. Hei, aku tidak akan menyakitimu lagi, dasar pengecut, teriak Niwi terduduk di rerembutan. Den mendekati Niwi, lalu duduk di sebelahnya. Baru kali ini aku mempunyai teman, ucap Den seraya menatap Niwi. Teman? Jadi kau tidak memiliki teman? Ujar Niwi tertawa. Bukan tidak punya, hanya saja aku tidak ingin berteman dengan mereka, jawab Den. Kenapa? Tanya Niwi penasaran. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa aku tidak pantas berteman dan bergaul dengan anak-anak raja, ujar Den tersenyum. Niwi tersenyum dan membenarkan perkataan Den. Lalu, dia menceritakan segala yang dia alami selama ini. Jahat sekali putri itu, umpat Den. Aku menceritakan semuanya bukan untuk membuatmu membenci keluargaku ya. Aku hanya ingin berbagi cerita. Kadang, aku sangat merindukan orang tua kandungku, ujar Niwi. Den tersenyum. Aku juga merindukan orang tuaku. Walaupun Raja Tampo baik terhadapku, tapi tetap saja aku masih merindukan orang tuaku, ujar Den meneteskan air mata. Kau menangis? Ujar Niwi tertawa seraya menutup wajahnya. Kau pun menangis? Ujar Den seraya membuka tangan Niwi. Ia menutupi wajahnya. Jangan, aku tidak ingin orang lain melihatku menangis, ujar Niwi. Sudah, jangan menangis lagi, kan sekarang sudah ada aku, ucap Den memeluk Niwi. Apa-apaan kau ini? Bentak Niwi menjitak kepala Den. Hentikan itu gadis jorok, pemalas, ujar Den menutup kepalanya dengan tangan. Sekali lagi, kau sebut aku gadis jorok dan pemalas, mulutmu itu akan aku robek, ancam Niwi. Iya, tidak akan lagi, ujar Den tersenyum. Kita berteman kan? Tanya Den. Niwi terlihat berpikir sejenak lalu tersenyum. Iya, jawab Niwi. Kalau begitu, boleh aku tahu namamu? Tanya Den. Wi, jawab Niwi. Aku Den, ujar Den tersenyum. Tapi kau tak sekuat namamu, ejek Niwi. Kau itu perempuan, makanya aku tidak ingin membalas perbuatan kasarmu itu. Kalau ku balas, kau pasti akan menangis, ujar Den. Aku tidak sayang itu, ujar Niwi ketus. Iya, terserah kau saja, ucap Den mengalah. Kapan kau pulang?
Niwi bertanya. Kau mengusirku? Jawab Dehan balik bertanya. Mana berani aku mengusir kalian. Aku hanya ingin mengajakmu ke hutan besok. Ada sesuatu yang ingin aku ambil, tapi aku terlalu kuat untuk mengambilnya sendirian, ujar Niwi. Kau mau menyuruhku? Tanya Dehan. Tidak. Aku hanya ingin memperlihatkan sesuatu itu padamu. Pasti kau pun akan tertarik, ujar Niwi. Awas saja kalau kau menyuruhku melakukan hal-hal berbahaya, ujar Dehan menatap Niwi. Tidak, aku janji, kata Niwi. Keesokan harinya, setelah berpamitan dengan Raja Rumbun dan Raja Tampo, Dehan mencari Niwi ke belakang istana. Di sana, Niwi sedang jongkok menggali sesuatu. Apa yang kau lakukan? Tanya Dehan. Bisakah kau pelankan suaramu itu? Aku sedang mencari cacing, ujar Niwi. Tidak aku sangka kau makan cacing, ujar Dehan tertawa. Nih makan, biar kau kuat, ujar Niwi seraya menyuapi Dehan dengan kasar. Dehan muntah. Makanya jangan sembarangan bicara, ujar Niwi sambil membersihkan tanah di tangannya. Kau benar-benar apa? Kau mau lagi? Ujar Niwi memotong ucapan Dehan. Dehan memilih diam dan mengikuti Niwi. Setelah beberapa saat kemudian, mereka sampai di tepi sungai. Lebih baik kau bersihkan mulutmu itu, ujar Niwi. Dehan lalu berjalan ke tepi sungai untuk membasuh wajahnya. Tiba-tiba, dari arah belakang, Niwi menendang pantat Dehan hingga terjebur ke sungai. Hahaha, kau lucu sekali, ujar Niwi tertawa terbahak-bahak. Namun Dehan tidak muncul ke permukaan. Niwi mulai cemas. Wah, celaka. Ternyata dia tidak bisa berenang. Memangnya makhluk apa dia ini? Gumam Niwi. Niwi bergegas terjun ke dalam air mencari teman barunya itu. Dehan, ujar Niwi. Tiba-tiba kaki Niwi menginjak sesuatu. Dia pun mengangkat sesuatu itu. Ternyata dia adalah Dehan. Niwi bergegas membawanya ke tepi sungai, berusaha membangunkan pemuda tampan itu. Aku mohon jangan mati, isak Niwi seraya mencubit-cubit lengan Dehan. Bangun, kau tidak boleh mati, isak Niwi. Aku jahat, aku pembunuh, jerit Niwi seraya melukai dirinya sendiri. Hehehe, aku hanya bercanda, ujar Dehan seraya menahan tangan Niwi yang terus mencakari tubuhnya sendiri. Tenanglah, kau bukan pembunuh. Aku hanya bercanda, aku tidak mati, ujar Dehan memeluk Niwi. Tubuh dan wajahnya penuh darah. Kau bodoh, ujar Niwi. Aku minta maaf. Aku hanya ingin menyadarkanmu bahwa perbuatanmu itu bisa menghilangkan nyawa seseorang, bisik Dehan masih memeluk Niwi. Kau luka, aku obati ya, ujar Dehan lagi. Niwi menunduk, masih sesenggukan. Dehan mencari beberapa tumbuhan untuk mengobati Niwi. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, Dehan segera membuat ramuan untuk Niwi dan mengobati lukanya. Maafkan aku ya, aku tidak tahu kau bisa secengeng ini, ucap Dehan lembut. Niwi masih diam. Memangnya, kenapa kau malah melukai dirimu sendiri setelah tahu kalau tadi itu aku mati? Tanya Dehan menggoda Niwi. Niwi mengangkat wajahnya, menatap Dehan, lalu berjalan meninggalkan Dehan. Hei, tunggu gadis kasar, ujar Dehan berlari mengikuti Niwi. Kau benar-benar tidak mau memaafkan aku? Kau benar-benar tidak mau memaafkan aku? Tanya Dehan. Niwi masih diam. Aku minta maaf, katakan saja kau mau apa, biar aku carikan untukmu, ujar Dehan. Niwi berhenti dan tersenyum seraya membelakangi Dehan. Kau mau apa? Tanya Dehan. Aku mau kau kembali terjun ke sungai itu, ujar Niwi. Dehan pun bergegas ke arah sungai, namun tangannya ditarik oleh Niwi. Bodoh, ujar Niwi menarik tangan Dehan menjauhi air. Bukankah tadi kau menyuruhku? Aku hanya bercanda, bukan itu yang aku mau. Kau lihat tebing di sana kan? Di sana itu ada anggrek yang sangat indah. Tapi aku tidak berani naik ke sana, ujar Niwi menatap Dehan. Ah, kalau itu aku pun tidak berani. Aku mandi saja ya, ucap Dehan seraya berjalan ke arah air. Ya sudah, kalau kau tidak mau, aku mau pulang, ujar Niwi. Tunggu Wi, baiklah, aku akan memanjat tebing itu, ujar Dehan. Niwi tersenyum, lalu berbaring ke arah Dehan dan mencium pipi pemuda itu. Dehan tersenyum. Lalu Dehan berlari ke arah tebing yang ditunjuk Niwi sambil memegang pipinya. Biarlah sekali ini aku memanjat tebing untuk dia, batin Dehan mengelus pipinya. Dehan mulai memanjat tebing yang lumayan tinggi itu, dan setelah sampai di tempat anggrek itu tumbuh, Dehan mengambilnya lalu turun. Niwi meloncat-loncat kegirangan. Kamu mendapatkannya, ujar Niwi mengambil anggrek itu. Dehan lemas dan berbaring di tanah. Kau ingin berpura-pura mati lagi ya, bentak Niwi. Tidak,
Kau tahu, seumur hidupku baru kali ini aku memanjat tebing setinggi itu, jawab Dehan lemah. Niwi tersenyum, lalu membantu Dehan untuk bangun. Makasih ya, aku benar-benar berterima kasih padamu, ucap Niwi. Iya, tapi aku pun ada permintaan padamu, ujar Dehan. Apa? Kau tidak menyuruhku untuk memanjat tebing itu kan? Tanya Niwi cemas. Tidak. Cobalah jangan berpikir aku ingin mencelakaimu, ujar Dehan. Aku jatuh hati padamu. Apa kau mau menjadi kekasihku? Tanya Dehan penuh harap. Namun Niwi malah tertawa terbahak-bahak. Aku serius, ujar Dehan kesal melihat Niwi menertawakannya. Ucapanmu itu lucu seperti Amok, ujar Niwi. Siapa Amok? Kekasihmu? Tanya Dehan lesu. Bukan, dia itu paman penasehat. Dia sering menggoda dayang-dayang dengan ucapan seperti itu. Ujar Niwi tertawa seraya meninggalkan Dehan. Mau tak mau, Dehan mengikuti Niwi tanpa berkata apapun. Apakah Niwi menerima Dehan waktu itu? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.